Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Khairiyah. Saya adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut adalah kartu ujian saya. Pembelajaran yang saya laksanakan mengambil materi kelas 9 tentang perdagangan internasional. Modal pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu. Semuanya masuk ya. Silakan dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Ada? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, silahkan lihat bajunya sudah dirapikan atau belum. Sudah. Sudah rapi semua? Sudah. Berikutnya silakan dipersiapkan bukunya beserta alat-alatnya. Sudah disiapkan atau belum? Sudah. Baik, terima kasih semuanya. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan cek semangat kalian dulu dengan melakukan tepuk semangat. Ibu beri contoh dulu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, mari kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Belum semangat ya ternyata, kurang semangat. Mari kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Mas Tommy masih agak bingung nih. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih semuanya atas semangatnya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan motivasi pada hari ini. Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ini kata-kata dari Nelson Mandela. Jadi pendidikan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Semakin maju pendidikan, maka pertumbuhan ekonominya juga akan semakin maju. Kalian sebagai pelajar, kalau belajar dengan baik, saya yakin kehidupan kalian juga akan berubah menjadi lebih baik. Berikutnya, 5 pengingat penting untuk kelas yang seru dan produktif. Yang pertama, bersikap sopan santun. Yang kedua, handphone digunakan untuk keperluan pembelajaran. Sudah ditaruh meja semua? Sudah. Kemudian yang ketiga, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Yang keempat, berdiskusi dalam kelompok. Yang kelima, saling menghargai. Baik anak-anak, di minggu lalu kita sudah belajar tentang pengaruh globalisasi. Adakah yang masih ingat bidang apa saja yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu? Saya Bu. Baik Mbak Desti, silahkan. Pengaruh globalisasi antara lain di bidang iptek, komunikasi, dan transportasi. Iptek, komunikasi, dan Transportasi. adakah bidang lain yang dipengaruhi oleh globalisasi? Saya Bu.
Baik, Mas Wahyu Joko, silahkan. Sosial, budaya, dan ekonomi. Sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi ada 6 bidang yang dipengaruhi oleh globalisasi. Yang pertama tadi apa, anak-anak? Iptek. Kemudian yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, sosial. Yang kelima, budaya. Yang terakhir, ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, yaitu perdagangan internasional. Dengan kalian mempelajari perdagangan internasional, kalian akan mengetahui sistem perekonomian dunia. Garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional, yang kedua kegiatan dalam perdagangan internasional, dan yang ketiga faktor pendorong perdagangan internasional. Berikutnya tujuan pembelajaran hari ini ada 6. Yang pertama saya minta Mas Maul untuk membacakan tujuan yang pertama. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Kemudian untuk tujuan yang kedua saya minta Mbak Sri Rahayu. Peserta didik dapat membedakan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga saya minta Mas Rian untuk membacakan tujuan ketiga. Peserta didik dapat membedakan kegiatan ekspor dan impor. Peserta didik dapat membedakan kegiatan ekspor dan impor. Untuk tujuan yang keempat, saya minta Mas Fauzan. Peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong perdagangan internasional. Untuk tujuan yang kelima, saya minta Mbak Nur Aisyah untuk membacakannya. 5. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh perdagangan internasional di bidang ekonomi bagi masyarakat. Berikutnya untuk tujuan yang keenam, saya minta Mas Tommy untuk membacakannya. 6. Peserta didik dapat membuat mind mapping pengertian perdagangan dan faktor pendorong perdagangan internasional. Baik anak-anak, penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap yang akan Ibu ambil pada hari ini ada penilaian sikap spiritual dan sosial. Untuk penilaian pengetahuan ada pretest, LKPD, dan posttest. Untuk penilaian keterampilan melalui diskusi dan mind mapping. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di kegiatan inti kita, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Waktu mengerjakannya kurang lebih 5 menit. Silahkan scan barcode yang ada di layar proyektor. Silahkan maju ke depan untuk scan barcode. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Terlihat dari tempat duduk kalian? Kalau tidak terlihat, silahkan maju ke depan saja. Ada yang mengalami kendala? Nama kelas. Ada masalah? Bagi yang mengalami kendala scan barcode, Ibu juga sudah share link melalui grup WA. Silahkan bisa dibuka linknya. Sudah?
Bagi yang sudah selesai mengerjakan pretest, silakan HP-nya ditaruh kembali di atas meja. Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Mas Tommy sudah? Sudah, Bu. Sudah semua? Mas Maulana, ada masalah? Sudah bisa? Sudah semua? Baik anak-anak, sudah ada beberapa yang masuk di tempat saya. Sudah semua ya? Silakan taruh HP-nya kembali di atas meja. Baik anak-anak, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang perdagangan internasional. Silakan dicermati baik-baik video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan tanahnya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertanian melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya ini? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Baik anak-anak, dari tayangan video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang kalian pikirkan? Atau adakah yang ingin bertanya? Silahkan tunjuk tangan kalian. Ada? Ya, baik Mbak Rahmawati, silahkan. Apakah yang dimaksud dalam perdagangan internasional? Apakah yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Rahmawati. Adakah yang ingin bertanya lagi? Mbak Ratna, silahkan. Apa saja kegiatan dalam perdagangan internasional? Sudah? Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Baik Mbak Kunia, silahkan. Apa saja faktor pendorong perdagangan internasional? Bagus sekali pertanyaannya. Sudah cukup atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik Mas Elga, silahkan. Bagaimana pengaruh perdagangan internasional dalam kehidupan masyarakat? Bagus sekali pertanyaannya. Sudah ada 4 pertanyaan. Adakah yang masih ingin bertanya? Ataukah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, karena sudah cukup, mari kita identifikasi pertanyaan-pertanyaan berikut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita atau belum. Sudah. Baik, kita coba dulu ya. Yang pertama, sudah sesuai atau belum anak-anak? Sudah. Yang kedua, apa saja kegiatan dalam perdagangan internasional? Sudah sesuai? Sudah. Untuk pertanyaan ketiga, apakah sudah sesuai?
Sudah. Pertanyaan terakhir, sudah sesuai atau belum? Sudah ya. Baik, jadi dari 4 pertanyaan tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, karena sudah sesuai, mari kita rumuskan hipotesa atau jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Dari kalian, adakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dulu? Saya Bu. Baik, Mbak Desti, silahkan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara. Hipotesa nomor 1. Bagus sekali ya. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 2. Adakah yang bisa menjawab? Baik, Mbak Arum, silahkan. Kegiatan dalam perdagangan internasional antara lain kegiatan jual beli barang negeri. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, adakah yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, Mas Rifki Suwardi, silahkan. Faktor pendorong perdagangan internasional antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, dan teknologi. Faktor pendorongnya, berarti ada 3 ya. Pertanyaan nomor 3 sudah terjawab. Berikutnya, untuk pertanyaan yang terakhir, adakah dari kalian yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, Mbak Sri Windarti, silahkan. Dapat meningkatkan perekonomian negara. Baik anak-anak, sudah ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian. Kemudian sudah ada 4 hipotesa juga. Nah, mari kita buktikan hipotesa yang dijawab oleh teman-teman kalian melalui kegiatan diskusi. Setelah ini, kalian akan duduk sesuai dengan kelompok, sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Apakah sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah. Karena sudah duduk sesuai dengan kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 LKPD. Karena jumlah anggotanya ada 4, 1 LKPD digunakan untuk berdua. Semuanya sudah mendapat LKPD ya? Silahkan dibuka LKPD-nya. Ada beberapa aktivitas yang harus kamu selesaikan dalam LKPD tersebut. Di kegiatan 1, kalian akan menuliskan anggota kelompoknya. Kemudian silahkan tentukan ketua kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya kalian bagi rata tugasnya. Jadi masing-masing anak harus mendapat tugas yang sama rata. Jelas ya anak-anak? Jelas. Silahkan mulai berdiskusi. Gunakan berbagai sumber belajar mulai dari buku paket. Silahkan dibuka buku paketnya. Kemudian mini modulnya juga dibuka. Kalau dari 2 sumber tersebut kurang, silahkan gunakan HP kalian untuk mencari informasi. Mulai dari kegiatan yang pertama dulu, dituliskan nama kelompok, kemudian anggotanya siapa saja, ketua kelompoknya siapa. Ada yang membuka buku paket, mencari dari buku paket, ada yang mencari dari mini modul. Kalau keduanya masih kurang, bisa menggunakan HP. Kegiatan 1 sudah menuliskan kelompok? Sudah?
Bisa lanjut di kegiatan 2. Karena ada 6 kegiatan, 2 anak mengerjakan 3 kegiatan, 2 anak mengerjakan 3 kegiatan yang berikutnya. Sudah dibagi tugas? Sudah dituliskan nama kelompok dan anggotanya? Sudah? Lanjut ke kegiatan berikutnya. Tulisannya ditebalkan, terutama bagian judulnya. Judul-judul seperti ini ya, ini ditebalkan lagi. Kemudian ini bagian yang penting-penting silahkan ditebalkan biar lebih jelas. Bagian judul ditebalkan, kemudian panahnya juga harus jelas. Nah ini sudah jelas ya. Perdagangan internasional salah satunya ini, kemudian panahnya ke sini. Berarti penjelasannya aja. Baik anak-anak, waktu diskusi kita sudah selesai. Setelah ini kita akan melakukan presentasi yang agak berbeda dari presentasi kita sebelumnya, menggunakan metode window shopping. Jadi dari semua kelompok nanti akan memajang hasil karya kalian di depan kelas. Setelah dipajang, kalian akan berkeliling untuk melihat hasil karya dari kelompok lain. Kemudian, Ibu sudah membagikan sticky note untuk masing-masing kelompok ya, dengan warna yang berbeda. Silahkan gunakan sticky note tersebut untuk memberikan komentar kepada kelompok lain. Nah, bagi yang belum ditempelin di bagian belakangnya, silahkan mulai ditempelkan dulu. Kalau sudah, nanti gantian dengan kelompok lain. Bagi yang sudah ditempelin, silakan bisa mulai ditempelkan di depan kelas. Baik anak-anak, silahkan duduk kembali di tempat kalian masing-masing. Silahkan duduk dulu. Semua kelompok sudah memajang hasil karyanya di depan kelas ya? Sudah? Setelah ini silahkan gunakan sticky note untuk berkomentar.
Silahkan berkomentar dengan menempelkan sticky note di mind mapping yang dihasilkan oleh kelompok lain. Setelah ini Ibu akan melakukan pembuktian apakah mind mapping ini sudah sesuai atau belum dengan materinya. Yang pertama dari kelompok 1 dulu. Kamu geser dulu, Mas. Baik, untuk kelompok 1 sudah ada beberapa komentar dari teman-teman kelompok lain. Ini hiasannya bagus. Kemudian, tetapi tulisannya terlalu kecil, kemudian menarik. Baik, saya lihat dulu kontennya. Ada pengertian perdagangan internasional, kemudian faktor pendorongnya sudah ada. Kemudian ada perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Biasanya sudah menarik, kemudian kontennya juga sudah tercantum semua di mind mapping yang dibuat oleh kelompok 1. Tetapi kekurangannya adalah tulisannya kurang besar, sehingga kurang terbaca dengan jelas. Tapi sudah cukup baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari keempat mind mapping ini, Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik. Kemudian untuk kelompok terbaik nanti akan mendapat hadiah dari Ibu. Untuk kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 4. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan penguatan materi. Jadi perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa. Jadi tidak hanya barang saja tetapi juga jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah ekspor, yang kedua adalah impor. Berikutnya, Ibu akan tes dulu nih. Contoh kasus yang pertama, Indonesia menjual kelapa sawit ke Eropa. Bentar ya jawabannya. Silahkan kalian identifikasi. Untuk kasus yang pertama masuknya ekspor atau impor? Ekspor. Kenapa ekspor? Karena kegiatannya menjual. Kemudian untuk kegiatan kedua, Indonesia membeli, ekspor atau impor? Impor. Baik anak-anak, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Mbak Nur Aisyah, silahkan. Perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antar dua negara atau lebih. Jadi untuk hipotesa yang pertama tadi, sudah betul ya, dilakukan antar negara, bisa dua negara atau lebih. Kemudian kegiatannya tidak hanya jual beli barang tapi juga jasa. Jadi sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Baik, Mas Maulana. Kegiatan dalam perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Ini menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja kegiatan dalam perdagangan internasional? Ekspor dan impor. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Baik, Mbak Sri Rahayu, silahkan. Faktor yang mempengaruhi antara lain perbedaan SDA, SDM, perbedaan selera, dan perbedaan biaya produksi.
Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi atau iptek, kemudian yang keempat selera, perbedaan selera, dan yang kelima biaya produksi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa saja pengaruh perdagangan internasional bagi masyarakat? Ya? Baik, Mbak Punia, silahkan. Meningkatkan perekonomian negara, pendapatan masyarakat, cadangan devisa, dan peningkatan kesempatan kerja. Jadi kalau di hipotesa tadi ada yang menjawab 1, meningkatkan perekonomian negara, sudah betul, tapi ada lagi pengaruh yang lain, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan cadangan devisa dan kesempatan kerja. Kesimpulannya sudah Ibu rangkum di sini. Jadi mulai dari pertanyaan yang pertama tadi sampai dengan pertanyaan yang keempat. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Setelah ini, Ibu akan melakukan post test untuk menguji kemampuan kalian. Kalau di awal tadi masih banyak yang mendapat nilai di bawah 60, silahkan di scan barcode berikut. Semoga nanti nilai yang didapatkan lebih baik daripada pretest di awal tadi. Bagi yang kurang jelas, silakan bisa maju ke depan untuk scan barcode. Waktu mengerjakan pretest kurang lebih 5 menit. Sudah? Belum, Bu. Bagi yang mengalami kendala, Ibu juga sudah share link pretest di WA group. Silahkan dibuka. Ada masalah? Ada yang mengalami kendala? Tidak? Sudah selesai? Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Bagi yang sudah selesai, silakan bisa menaruh HP kalian kembali di atas meja. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu lihat dulu ya. Ya, hasil post testnya sudah lebih baik daripada hasil pretest yang tadi. Hanya 2 anak yang mendapat nilai 70, yang lain sudah bagus-bagus semua. Mari kita beri tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran. Kalian sudah mendapatkan 2 emoticon ya. Silahkan berikan salah satu dari 2 emoticon berikut ini untuk menggambarkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ya, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Silakan diangkat semuanya. Senyum. Ini atau enggak nih, Mas Ilham? Senyum ya. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, Ibu ingin tahu kenapa kalian memberikan emot senyum. Mas Ilham, kenapa memberikan emot senyum? Karena menyenangkan. Menyenangkan, apanya yang menyenangkan? Membuat mind mapping sesuai keinginan saya. Membuat mind mapping sesuai keinginan. Wah, biasanya menyenangkan berarti ya. Berikutnya Ibu ingin tahu dari kalian Mbak Rahmawati.
Presentasinya menyenangkan karena bisa berkomentar pakai kertas. Presentasinya menyenangkan dengan menggunakan kertas tadi ya. Di masing-masing dari kalian tadi menempelkan kertas atau tidak? Ya. Kegiatannya menyenangkan. Terima kasih semuanya. Baik, untuk materi selanjutnya di pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Silahkan nanti dibaca dulu materinya di rumah. Baik anak-anak, terima kasih atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Semuanya sangat bersemangat, semuanya sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu dalam menjelaskan materi atau dalam membimbing diskusi kalian. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Tempat duduk siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.